Wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa nusalli wa nusallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita kembali pada kajian kita masih di surat Al-Mutaffifin. Pada ayat yang ke-29 ya. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kejahatan, mereka mentertawakan orang-orang yang beriman. Ya, apa kaitan ayat ini dengan bahasan yang sebelumnya? Para ulama tafsir membahasnya tentu. Di antaranya Imam As-Sa'di rahimahullah juga menyebutkan eh, korelasi ayat ini dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Beliau mengatakan, lamma dzakara ta'ala jaza'al mujrimina wa jaza'al mu'minin. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan balasan bagi orang-orang yang berbuat kejahatan dan balasan bagi orang-orang yang beriman. Maksudnya, pada ayat sebelumnya dibahas tentang kalla inna kitabal fujjar. Sungguh catatan orang-orang yang berbuat kejahatan. Lalu Allah menyebutkan di situ al-fujjar dan catatannya. Berarti Allah bicara tentang di mana catatan mereka. Yang kedua, apa ciri-ciri kejahatan mereka. Dan yang ketiga, apa balasan yang bakal mereka peroleh. Ini sudah kita bahas semuanya. Begitu pula lawannya. Kalla inna kitabal abrari la fi illiyin. Di sini juga Allah menyebutkan kata al-abrar, orang-orang yang penuh dengan kebaikan, orang beriman, kemudian catatan mereka. Berarti di sini bicara pertama tentang siapa orang-orang yang baik ini. Kemudian di mana catatan mereka, dan yang ketiga apa balasan yang mereka peroleh. Wa dzakara ma bainahuma minat tafawutil azim. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sebuah perbedaan yang sangat jauh antar keduanya. Perbedaan yang sangat signifikan antara keduanya. Lalu setelah itu apa yang terjadi? Akhbara'an al-mujrimina. Nah, baru setelah itu Allah menjelaskan sikap orang-orang yang fujar. Mereka yang berbuat kejahatan ini seperti apa sikapnya terhadap orang-orang beriman. Jadi ini antara al-fujjar versus al-abrar. Orang-orang yang berbuat kejahatan versus orang-orang yang berbuat kebaikan. Dari sisi balasan, sikap, perilaku mereka. Nah, setelah menyebutkan balasannya, lalu dijelaskan apa sikap al-fujjar ini, yaitu sebelah kiri deh. Orang-orang fujjar ini apa sikap mereka terhadap al-abrar, orang-orang beriman. Ketika mereka hidup di dunia. Dengan bahasa lain, apa sikap sehari-hari orang-orang yang berbuat kejahatan ini terhadap orang beriman. Allahu Akbar. Perhatikan ini. Ini Al-Quran bicara dari awal diturunkannya sampai di zaman teknologi modern. Ya, apa sikap orang-orang yang berbuat jahat terhadap orang-orang beriman dalam keseharian mereka? Baik-baik saja, penuh dengan toleransi, atau yang dituduh intoleransi, atau bagaimana? Kalau intoleransi, siapa sebetulnya yang intoleransi? Ini bahasan yang luar biasa ini jemaah. Imam Sa'di bilang,
Annal mujrimi akbara annal mujrimina kanu fid dunya yaskharuna bil mu'minin. Allah mengabarkan kepada kita bahwa orang-orang yang berbuat kejahatan itu kerap kali yaskharun, melakukan sukhriyah, merendahkan, menghina, mentertawakan, mencela, mencibir, mencemooh, dan bahasa yang sejenis. Siapa yang jadi korbannya? Orang-orang beriman. Wa yastahzi'una bihim, dan mereka kerap kali merendahkan orang-orang beriman. Wa yadhakuna minhum, mentertawakan mereka. Menuduh orang-orang beriman ini orang-orang yang kolot, orang-orang yang berpikir klasik, orang-orang yang tertutup, dan berbagai macam yang sering kita dengar lah. Ya, kaku, suka mencela, suka mencaci, mendiskreditkan, menilai bahwa kebenaran itu hanya milik mereka saja, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini sebetulnya Al-Quran sudah mengabadikan bahwa inilah perbuatan orang-orang yang berbuat kejahatan terhadap orang-orang yang beriman. Loh, dari mana para ulama tafsir ini bisa menjelaskan hal seperti itu? Dari ayat ini yang 29. Kanu minalladina amanu yadhakun. Mereka mentertawakan. Yang dimaksud dengan mentertawakan di sini adalah menghina, merendahkan, mencela, mencibir. Jadi jelas bahwa sebetulnya ini semua adalah kelakuannya orang-orang yang berbuat jahat. Siapa orang yang berbuat jahat? Clear juga lah. Pasti yang terdepan adalah orang kafir. Pasti sudah. Orang kafir. Kemudian siapa? Orang yang berbuat syirik kepada Allah. Kemudian siapa lagi? Orang yang hidupnya penuh dengan kemaksiatan. Inilah orang-orang yang kerap kali mencibir, mentertawakan, merendahkan, menghina, dan sebagainya. Siapa? Orang-orang yang beriman. Subhanallah ya. Ini cukup jelas. Begitu pula para ulama tafsir yang lain. Mereka juga sama, mengatakan yang sama. Itu pula Imam Ibnu Katsir bahasanya sama. Maknanya begitu. Di dunia mereka suka mentertawakan orang beriman. Merendahkan orang-orang yang beriman. Menghina orang-orang yang beriman. Inilah kelakuan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah ya. Sekarang hal yang seperti itu memenuhi media-media sosial sekarang, dan memenuhi keseharian kita. Dulu kan sehari-hari manual, lisan langsung, cara langsung. Sekarang double, langsung iya, media sosial iya, semuanya. Di televisi juga begitu. Dicetak juga seperti itu semuanya. Apa yang menjadikan sebab? Nah, ini pertanyaan menarik. Apa yang menjadikan sebab mereka kok benci banget sama orang yang beriman? Benci banget sama orang yang bertauhid. Benci banget sama orang yang menjalankan petunjuk Rasul SAW. Orang yang bid'ah-bid'ah benci banget sama orang yang komitmen dengan petunjuk Nabi. Benci, nggak suka sama orang-orang yang taat ibadah. Kenapa? Dijelaskan menarik oleh Imam Muhammad Amin Syengkiti di tafsirnya. Beliau bilang begini, wasfuhum bil ijrami huna yus'iru bi annahu sabab fi dhahkihim minal mu'minin wa taghamuzihim bihim. Ya. Ini takmilah ya, pelengkap, bukan Muhammad Amin Syengkiti tapi Atiyah Salim, muridnya beliau yang melanjutkan tafsirnya, mengatakan wasfuhum bil ijram di tafsir Adwaul Bayan. Allah
menyebutkan sifat mereka, yaitu apa? Al-ijram, yaitu berbuat kejahatan. Artinya kejahatan mereka, yaitu maksudnya kejahatan di sini adalah kekafirannya, syiriknya, bid'ahnya, maksiatnya dia. Ini sebetulnya ketika Allah menyebutkan ini berarti secara tidak langsung Allah menyatakan bahwa inilah yang menjadi sebab mereka mentertawakan, merendahkan, menghina, mencibir, mencaci maki orang-orang yang beriman. Ini sebabnya. Karena kafirnya dia, karena syiriknya dia, karena bid'ahnya, karena maksiatnya. Ini yang menjadikan sebab mereka itu nggak suka sama orang yang bertauhid, orang yang beriman, orang yang menjalankan sunnah, orang yang taat. Nggak ada faktor lain, nggak ada faktor lain. Bukan karena faktor duniawi, intelektual, enggak. Bukan faktor itu, faktor ini aja. Di Al-Baqarah di ayat 212 juga disebutkan itu senada dengan ini, yaitu zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu. Kehidupan dunia itu dibikin indah bagi orang-orang kafir. Tajam kan? Kehidupan dunia ini dibikin indah buat mereka. Ya, menganggap dunia ini sudah bagi mereka sudah segala-galanya kan gitu kan. Dibuat indah. Akhirnya apa? Wa yaskharuna minalladzina aman. Mereka kerap kali merendahkan, menghina, mentertawakan orang-orang yang beriman. Kan? Jadi karena keimanan orang beriman, karena keimanan mereka, karena tauhid mereka, karena sunnahnya mereka, karena ketaatan mereka sehingga mereka jadi korban cemoohan terus menerus. Subhanallah ya. Beginilah jemaah. Dan ayat-ayat yang lain dan kisahnya juga di sejarah juga ada di sejarah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sirah nabawiyah kita cukup apa namanya tergambar jelas. Saya ambil contoh dalam sejarah ketika Aminah bintu Wahab. Siapa Aminah bintu Wahab? Siapa jamaah Aminah bintu Wahab? Barakallahu fiik. Ibunda dari Rasulullah SAW mau lahiran, ceritanya mau lahiran. Ayah beliau kan sudah wafat. Sang paman, kakek, yaitu Abdul Muttalib, paman-pamannya, Abu Talib, Abu Lahab, wah semuanya siap menunggu sang cucu dan sang ponakan mereka. Wah, udah dengan penuh gembira lahirlah di kompleknya, di townhouse-nya Abdul Muttalib. Yang gitu orang Arab dulu kan tinggalnya segerombol-segerombol gitu kan. Wah bangga semua. Abdul Muthalib bangga. Kemudian Abu Talib, Abu Lahab bangga. Begitu bangganya ini Abu Lahab atas kelahiran sang ponakan ini, yatim ini. Begitu bangganya budaknya dia dibebaskan. Dia punya budak dibebaskan. Kenapa dibebaskan? Biar fokus mengurusi dan membantu Aminah untuk merawat sang ponakan ini. Dibebasin. Uruslah begitu sampai terus dewasa-dewasa ketika Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah. Mereka juga ikut serta meminang Khadijah. Kemudian punya anak. Cewek pertama Zainab. Kemudian yang menikah dengan Abu As. Lahir cewek kedua namanya Ruqayyah. Kemudian lahir yang ketiga Ummu Kulthum. Sang paman datang karena punya ponakan kebanggaan, sudah punya anak-anak.
cucu, istilahnya, cucu ponakan, orang Jawa bilangan gitu ya, cucu ponakan. Sedangkan Abu Lahab punya anak laki dua, punya anak laki dua, belum menikah anaknya. Akhirnya apa? Ponak cucunya ini Ruqayyah dengan Ummu Kulsum dinikahkan dengan dua anaknya Abu Lahab. Wah, begitu sayangnya jemaah. Ya, dinikahkan dengan dua anaknya Abu Lahab. Utbah dan Utaibah. Kalau nggak salah namanya. Menikahlah. Ya. Subhanallah, waktunya berdekatan dengan waktu kenabian. Nggak berlangsung lama. Setelah pernikahan, anak dari Abu Lahab dengan dua putri Rasulullah SAW. Kakak adik. Nggak berlangsung lama, kenabian datang. Jamaah. Kenabian datang, kemudian Rasulullah SAW mengumpulkan keluarga besarnya. Sebelum dakwah keluar kan ngumpulin keluarganya dulu untuk didakwahi. Kumpulin keluarga dari Abdul Muthalib, dari Abu Talib, dikumpulin semua, didakwahi. Di situ mulai jamaah. Apa itu? Inqalab ar-ra'su ala aqib, kata orang Arab. Berubah 180 derajat. Artinya apa? Yang kemarin sangat cinta, berkorban, mengayomi di ini. Berubah jadi sosok yang paling jahat dan paling memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipanggillah dua anaknya. Ceraikan istrimu sekarang juga, akhirnya diceraikan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Diceraikanlah dua-dua. Subhanallah. Para ulama sejarah bilang dua putri Rasulullah SAW belum sempat digauli. Ya, berarti kan mungkin mepet banget waktunya. Ya. Belum sempat digauli. Sampai para ulama sejarah bilang rahim mereka suci dari airnya mereka yang kotor, kata para ulama sejarah. Jadi inilah, kenapa kok memusuhi? Jawabannya sama. Sama. Begitu juga ketika muncul kelompok-kelompok. Kenapa Utsman bin Affan dikudeta? Di musim haji dikudeta. Tokoh besarnya adalah Abdullah bin Sabah dengan murid-muridnya yang menyebar di 5 kota. Dikudeta, dibunuh. Faktor apa? Faktor iman. Kemudian kenapa mereka juga memprovokasi, memfitnah dan memerangi memerangi Ali bin Abi Thalib dan sebagainya. Akhirnya muncul kelompok ini, kelompok ini. Karena apa? Karena prinsip iman, tauhid. Dan sampai sekarang, jemaah. Innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yadhakun. Ini orang-orang yang berbuat kejahatan, kafir. Kemudian orang kafir dulu sama orang-orang musyrik yang berbuat sama Rasulullah SAW sikapnya gimana? Oh, orang yang paling kami percaya. Ketika mereka bersiteru waktu membangun Ka'bah sepakat. Umur Rasulullah SAW berapa? 35. Sepakat mereka membangun Ka'bah. Bangun, gotong royong. Ya udah akur deh, gotong royong beneran akur deh. Berdirilah Ka'bah, direnov. Terakhir, masang apa namanya, Hajar Aswad. Berantem. Udah mau perang mereka itu sudah. Berebut apa? Berebut siapa yang membawa Hajar Aswad dan meletakkannya. Kebanggaan. Bukan kami kayak gitu. Iya kan subuh pendek. Kan subuh pendek kata. Akhirnya mereka udah dikumpulkan rapat biar nggak perang. Muncullah sebuah kesepakatan. Deh gini deh, daripada kita perang gara-gara ini,
Udah kita sepakat aja siapa orang pertama yang masuk ke ruangan ini dia yang berhak ngangkat Hajar Aswad. Gimana? Gambling deh gitu kan. Jadi gambling akhirnya. Siapa yang pertama kali masuk ke ruangan ini dia yang berhak. Oke, setuju deh. Setuju. Clear, clear. Nah, tiba-tiba yang masuk pertama kali Muhammad Rasulullah SAW. Beliau datang masuk. Hada aminuna. Sontak mereka mengatakan, kalau yang ini orang yang kami percaya. Ini orang yang kami percaya. Clear kalau ini sih. Dipercaya aja mah. Wahyu pertama turun. Kemudian wahyu kedua mulai dakwah terang-terangan. Wahai penduduk Makkah, andai saya memberitahukan kepada kalian, di balik bukit ada pasukan yang akan menyerang kalian, apakah kalian percaya dengan aku? Mereka menjawab, apakah kami pernah mendustakanmu, wahai Muhammad? Gak pernah, kamu orang yang kami percaya. Kalau gitu, tinggalkan syirik kamu. Wah, langsung cedar permusuhan terjadi. Jadi kesimpulan dari sejarah dari ayat Al-Quran, sejarah Nabi SAW. Menunjukkan apa? Kenapa mereka memusuhi orang beriman, memusuhi orang yang bertauhid, memusuhi orang yang menjalankan sunnah, memusuhi orang yang taat. Sebabnya karena mereka kafir, karena mereka syirik, karena bid'ah, karena ketaatan. Mereka yang musuh. Padahal kalau orang yang beriman ini tidak. Karena kita bukan dalam dalam perang kan tidak. Kita malah tidak boleh mencela, mencaci, menghina, merendahkan, mencibir kan tidak boleh. Malah dosa besar, ya kan? Tapi itu malah perbuatan mereka. Tapi mereka lempar tangan, lempar bola sembunyi tangan katanya. Oke, kelanjutannya ayat yang ke-30. Wa idza ini bentuknya, bentuk mereka. Lihat nih, wa idza marru bihim yataghamazun. Ya. Wa idza marru bihim yataghamazun. Kalau orang-orang beriman ini berjalan melewati mereka, mereka selalu melakukan ghams, humazah. Yataghamazun itu berasal dari kata ghamazah, yaitu surat humazah. Wailun likulli humazah. Humazah di sini bentuk kata kerjanya yataghamazun memberikan makna saling. Humazah itu apa? Wailul likulli humazatin lu hu huma wailul likulli humazatin lumazah. Maaf ya. Tapi memberikan makna yang sama. Mohon maaf ya. Saya pikir tadi saya salah baca saya. Ini humaza. Kalau yang humaza pakai hak. Salah saya. Humaza ini humaza. Tapi memberikan makna yang sama. Yaitu apa? Mencibir, mencela, menghina, merendahkan. Ya. Dan juga memberikan makna ngomongin dari belakang. Nah itu maza, maza memberikan makna yang apa ngomongin dari belakang, riba. Kalau ini pakai ghaib bukan pakai hak. Ya mohon maaf. Imam Sa'di bilang wa yataghamazuna bihim inda mururihim alaihim ihtiqaran lahum wasdiraan. Jadi mereka ngomongin, merendahkan, mencibir siapa orang-orang beriman kalau lewat di depannya. Kan ini zaman dulu masih langsung manual gitu. Ketuk lewat orangnya baru direndahin. Ihtiqaran lahum sebagai bentuk merendahkan mereka. Ngomongin tuh lihat tuh, macem-macem. Diomongin, direndahin. Wa ma'dalik tarahum mutmainin la yakturul khawfu ala la yaktur al khawf ala balihim. Walau demikian, kalian melihat mereka tetap tenang. Mutmainin, yaitu orang-orang beriman ini tetap tenang. Tarahum, kalian melihat orang-orang beriman ini dicela, direndahkan, dihina, ketika lewat, diomongin, dicibir, segala macam. Mereka tetap tenang. Tidak ada rasa takut, galau, gelisah dari hati mereka. Nah ini zaman dulu. Zaman sekarang
ekstrim. Orangnya kagak ada. Yang dicela apanya? Di media sosial. Bahkan dibikin kebohongan-kebohongan. Apa itu ceramahnya kadang dipotong-potong, dipenggal-penggal, katanya dipenggal yang memberikan makna negatif. Padahal kalau kalau diambil keseluruhan kan maknanya jadi benar gitu loh. Tapi kan dipotong, dipotong-potong untuk tujuannya apa? Untuk merendahkan mereka. Jadi itulah sekarang lebih parah sudah di media sosial, Instagram, Facebook, YouTube, semua TikTok sudah semua kepake, WA semua. Ya, langsung sudah lebih parah kalau sekarang. Sarananya banyak. Ya, terus menghina, merendahkan, diomongin, dibikin kebohongan-kebohongan yang luar biasa mereka angkat. Itu orang-orang yang beriman. Tapi mereka yang orang-orang beriman ini yang dicaci, direndahkan, dilakukan sedemikian rupa, nggak peduli. Kenapa? Tarahum mutmainin. Kalian mereka lihat mereka tenang aja. Lewat, zaman dulu lewat. Begini, cuek aja dah. Biarin deh. Takut. Ngapain? Galau kalau lewati mereka gelisah. Biasa aja. Pas orang sini bilang, udahlah, emang gue pikirin, emang saya pikirin, sudah terserah lu deh, terserah kamu deh, tenang aja. Jadi ini memberikan makna psikologis bahwa orang-orang yang mencela, mencaci, menghina, merendahkan, justru mereka itu dalam hatinya dipenuhi dengan apa? Kegalauan. Dia sendiri yang galau. Dia sendiri yang takut. Dia sendiri nggak tenang. Dia sendiri nggak nyaman. Dia sendiri yang tertekan dengan keberadaan itu. Apa yang dia takutin? Mungkin nganggap dunianya dia bakal bakal tergerus gitu ya. Orang sini bilang kayak berebut lahan parkiran aja gitu. Padahal orang berimannya mutmainin tenang. Nggak ada yang berebut, nggak ada yang berebut parkir, nggak ada yang berebut lahan, nggak ada yang berebut jamaah, nggak ada. Siapa yang ngerebutin jamaah? Enggak. Tapi mereka sendiri yang galau, marah-marah. Ya, pengajian sono dicekal, tidak boleh, dilarang. Waduh, dicekal, diserang, dituduh. Ini kaum salafi, salafi suka ngerebut masjid. Mana ada kaum kita merebut masjid, yang banyak ya kebalikannya. Iya kan. Kita kajian di sana, kajian sini Ustadz. Kita orang tua saya bangun masjid sini, diambil alih. Kakek saya bikin ini, ayah saya bikin, direbut. Ini banyak setiap daerah. Tapi bolanya selalu mengarah kepada kita. Terus gimana? Ya sudahlah, nggak usah dipusingin, ya nggak usah dipusingin. Nah ini beliau mengatakan wa ma'ahada tarahum mutmainin. Walaupun demikian orang beriman itu tetap tenang, 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 nggak ada takut. Mereka yang penuh kegalau takut menganggap dengan dakwah yang disampaikan, mengajak masyarakat kepada Quran, Sunnah dengan pemahaman yang benar, pemahaman para ulama salafus saleh itu merusak dunianya dia, gitu. Padahal kan enggak. Ya. Oke, ayat yang berikutnya yang 31 wa idzan qalabu ila ahlihimun qalabu fakihin. Ketika mereka balik dan bertemu dengan keluarganya, mereka mentertawakan orang-orang yang beriman, ngomongin dengan keluarganya sendiri ngumpul, ngomong ini tuh lihat tuh kaum-kaum kelompok-kelompok. Wa idzan qalabu ila ahlihim sabahan wa masaan, mau pagi mau sore ngumpul sama keluarga, in qalabu fakihim masrurina muhtabitin. Mereka kembali pulang dengan penuh kebahagiaan, muhtabitin hibtah, ya apa namanya, dipenuhi dengan kebencian. Kita lihat ini yang dimaksud siapa ini ayat ini kan. Ya, yang dimaksud di ayat ini, di ayat 31 ini adalah mereka, orang-orang yang berbuat kejahatan itu. Ya, kita nggak salah paham. Ibnu Katsir mengatakan, ai raja'aha ulail mujrimuna ila manazilihim. Yaitu ketika orang-orang yang berbuat kejahatan tadi itu, ya, mereka orang-orang ini pulang ke rumahnya,
inqalabu ilaiha fakihin. Mereka bertemu dengan keluarganya fakihin. Mahma tolabu wajadu. Jadi apapun yang mereka inginkan, mereka merasa terpenuhi kok. Ya, artinya mereka merasa dirinya dengan apa yang dia perbuat itu merasa dirinya sudah sukses. Ya, mereka ngerasa kita yang paling berkuasa, kita yang punya policy, kita yang punya masa, kita yang paling merasa itu. Sehingga mau kuat, kita punya kekuatan. Wa ma'ahadha ma syakaru nikmatullah. Tapi mereka nggak syukur sama nikmat yang Allah berikan. Ini memberikan makna pelajaran bahwa mereka memang mendominasi gitu kan ya. Mendominasi baik dari sisi jumlah mereka lebih banyak ya dari dunia. Mereka lebih memiliki dunia lebih besar. Kekuasaan. Mereka yang punya kuasa. Ya. Dengan itu mereka merasa bangga dengan itu semua. Padahal mereka lupa bahwa yang memberikan semua itu siapa? Allah. Tetap aja dalam kejahatan keburukannya dan tetap aja dia merendahkan orang-orang yang beriman. Ya. Lalu Allah bilang apa? Berikutnya Allah mengatakan wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Kalau orang-orang ini yang berbuat kejahatan ini melihat orang-orang beriman, mereka mengatakan ini kaum-kaum sesat. Ya, bukan afu aja ini kaum sesat. Ya, subhanallah, udah jelas ya Al-Qur'annya. Imam Sa'adi bilang, "Hadza min a'zami ma yakunu minal ikhtirar." Ini adalah sikap tertipu yang paling berat, paling parah nih tertipunya. Annahum jama'u baina ghayatil isaati wal amni fid dunya. Ada pada diri mereka itu apa? Tertipu. Yang kedua, berbuat kejahatan. Kemudian merasa sukses dengan dunianya. Hatta ka'annahum qad ja'ahum kitabun minallahi wa'adu. Seolah-olah mereka ini punya kesepakatan sama Allah. Seolah-olah mereka punya kitab suci sendiri. Seolah-olah dia bertanya pernyataan yang luar biasa, penjelasan. Seolah-olah mereka punya kitab sendiri, kitab suci sendiri. Seolah-olah mereka punya agreement sama Allah Subhanahu wa taala. Annahum bin ahli sa'ad, bahwa mereka lah yang orang yang memang bahagia dunia akhirat. Waqad hakamu li anfusihim annahum ahlul huda. Mereka mengklaim dirinya bahwa dialah ah, wafu aja gitu. Dialah orang yang paling benar mendapatkan hidayah. Wa annal mu'minina dhalin, dan orang-orang beriman adalah orang-orang yang sesat. Iftira'an 'ala Allah, ini adalah kebohongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tajarru 'alal qawli alaihi bila ilmin, dan ini adalah bicara tanpa ilmu, berani ngomong tanpa ilmu. Na'udzubillah. Komentar Ibnu Katsir ya. Kenapa mereka sampai seperti itu? Karena kata Ibnu Katsir lebih plek gitu kalau ngomong. Apa itu? Karena mereka nggak sejalan agamanya, nggak sejalan akidahnya, nggak sejalan ibadah dan ketaatannya. Allahu Akbar. Kok bisa sampai nggak sejalan gitu? Istaghalu bil qaumil mu'minin yahtakiruna yahsuduna. Karena dia sibuk untuk mengawasi orang beriman. Lihat kaum-kaum ini. Lihat kelompok-kelompok ini. Setiap hari disibukkan matanya, kupingnya, pikirannya semua untuk ngawasin orang beriman. Hanya dia sendiri lupa untuk belajar, lupa untuk mempelajari, lupa ngawasin orang, melototin orang lain, sibuk sendiri dengan itu. La haula wa la quwata illa billah. Makanya Allah bilang, wa ma ursilu alaihim hafizin. Mereka ini, apa namanya? Wa ma ursilu alaihim hafizin. Mereka
tidak diciptakan oleh Allah untuk ngawasin orang beriman. Wa ma ursilu alaihim hafidin. Ay ma ursilu wukala alal mu'minin. Allah untuk apa? Untuk menjadi wakil dari orang-orang beriman. Ngawasin perbuatan mereka. Hatta yakrisu ala ramihim bidhalal. Sampai mereka sibuk melempar tuduhan-tuduhan gak benar kepada orang-orang yang beriman. Wa ma hadha minhum ila ta'annud wa inat wa tal'aub. Katanya, semua ini terjadi tidak lain hanya karena keras kepalanya mereka. Tal'aub, mereka hanya main-main dengan agama ini. Laisa lahum mustanad wala burhan. Mereka tidak punya dasar dan pijakan yang kuat. Tajam Imam Sa'di. Inilah yang terjadi jemaah. Falyauma. Nah, lalu Allah bicara tentang hari kiamat. Nanti di hari kiamat, tadi kan di dunia. Nanti di hari kiamat gimana? Falyaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Adapun nanti di hari kiamat, orang-orang beriman berbalik yang mentertawakan mereka. Walihada kana jazaa'um fil akhirati min jinsi amalihim. Artinya balasan mereka di akhirat sejalan dengan perbuatan mereka sendiri. Fal yauma, yaitu hari ini di hari kiamat. Orang-orang yang beriman mentertawakan mereka. Kenapa? Karena orang-orang itu akan berada di dalam adab, bergelimang dalam adab. Hilanglah tuduhan-tuduhan mereka. Lenyaplah apa yang mereka tuduhkan kepada orang-orang yang beriman. Wal mu'minun fi ghayatir rahati wat tuma'ninah. Adapun orang beriman berada dalam kenikmatan dan ketenangan yang abadi. Alal araiki yang turun. Mereka orang beriman ini mentertawakan orang-orang itu di akhirat nanti ditertawakan. Sambil ngapain? Sambil duduk di surga, di atas ranjang-ranjang, permadani-permadani, permadani-permadani surga, ranjang-ranjang surga, sambil melihati mereka diadab oleh Allah. Tapi mereka tidak bisa melihat surga. Demikianlah jemaah. Jadi kesimpulannya. Terakhir, wahal suwibal kufaru maka nyaman. Tidaklah orang kafir itu dibalas, melainkan sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Balasan itu sesuai dengan apa perbuatan. Mereka mencaci, mencela, menghina, merendahkan, mencibir orang beriman. Nanti di akhirat mereka akan mendapatkan itu. Jadi kesimpulannya apa? Orang beriman bertauhid yang taat dengan sunnah Rasulullah SAW akan pasti dicibir, pasti direndahkan, dihina. Terus gimana? Orang Jawa bilang sing waras ngalah. Ngalah itu apa? Diemin aja, Mas. Itu tadi kata Mas Adi, jangan kita merasa apa terganggu dengan celotehannya mereka. Mereka sibuk dengan kita, tapi kita gak usah sibukkan diri kita dengan mereka. Sibukkan diri kita dengan belajar. Sibukkan diri kita dengan beramal. Sibukkan diri kita dengan memberikan manfaat kepada masyarakat. Kalau kita sibukkan diri kita dengan mereka, capek. Malah kita nggak bisa belajar. Pikiran kita sibuk dengan mereka. Akhirnya amal kita juga berkurang. Sudah, biarkan mereka. Kita doakan saja. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita. Barakallahu fikum. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Silahkan kalau ada yang ditanya. Berarti selesai bahasan kita di surat Al-Mutaffifin. Kembali nanti bicara surat Al-Insyiqaq. Yaitu tentang apa? Bagaimana hari kiamat itu terjadi. Seperti pada surat At-Takwir dan surat Al-Infitar. Barakallahu fikum. Fadal, hostnya. Mana nih hostnya?
Mana hostnya? Menghilang hostnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Iya, hostnya kemana ini hostnya? Ya, eh, Hmm, Mungkin sholat atau apa kali ya. Atau nggak tahu ya, tinggal di mana misalnya. Ya, iya, silakan. Ada pertanyaan mungkin yang tertulis atau apa. Mau ya, langsung Ustaz. silahkan. Hostnya tinggal di Jogja, Ustaz. Oh, hostnya di Jogja. Lagi makan gudeg rupanya dia. Iya, Ustaz. Iya, Ustaz, Hah? ada pertanyaan yang tertulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Waalaikumsalam mohon warahmatullahi. nasihatnya untuk mempelajari tafsir seperti yang Ustadz bawakan di sini, tafsir As-Sa'di. Apakah kita bisa mendengarkan misalnya tafsir As-Sa'di dari YouTube dan mendengarkan misalnya dari beberapa penceramah yang sebenarnya kita tidak tahu, cuma judulnya di situ tafsir As-Sa'di. Apa nasihat Ustadz? Karena sekarang kalau kita buka YouTube banyak sekali tawaran-tawaran atau tampilan-tampilan dari ceramah-ceramah tafsir. Mohon nasihatnya Ustadz, jazakumullahu khairan. Ya, barakallahu fikum. Tentunya kalau kita kembali kepada rujukan, ya, rujukan itu terkadang cerminan atas penceramahnya. Kalau rujukannya dia benar, tepat, ya berarti insya Allah yang dia sampaikan itu benar. Sekarang kalau dia menyampaikan tafsir As-Sa'di, ya berarti insya Allah rujukannya benar, tepat. Ya kan, tepat. Insya Allah yang beliau sampaikan, insya Allah tepat. Kita tidak kenal orangnya, yang jelas kita lihat rujukannya benar. Ya kan, rujukan benar. Karena Imam As-Sa'di ini ulama kontemporer. Beliau itu guru dari Syekh Muhammad Saleh Al-Utsaimin. Murid beliau satu waktu belajar. Awalnya muridnya banyak. Merotol satu, hilang, 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 sampai tinggal satu tok muridnya. Siapa? Syekh Muhammad Saleh Al-Utsaimin. Sampai wafat beliau, muridnya satu. Siapa? Syekh Muhammad Saleh Al-Utsaimin tok. Tinggal satu. Subhanallah ya ulama dulu ya. Nah, lahirlah Syekh Muhammad Saleh Al-Utsaimin menjadi seorang ulama besar. Nah, jadi beliau ini termasuk ulama kontemporer. Nah, termasuk mohon maaf kelompok yang tidak termasuk ulama yang nggak disukai sama siapa? Sama orang-orang yang tentunya yang berbuat bid'ah, yang hobi bid'ah, hobi syirik, nggak senang sama Imam Sa'di. Wah ini grup ini, wah, ini tafsir Salafi, ini Wahabi dan sebagainya. Jadi kalau ada seseorang mengkaji tafsir Sa'di, ya kemungkinan dia, insya Allah dia mengkajinya benar. Ya, wallahu alam. Tapi kalau tafsir Ibnu Katsir yang mengkajinya macam-macam. Pondok-pondok yang mengajarkan bid'ah syirik juga mengkaji Ibnu Katsir, cuman nggak paham saya penjelasannya seperti apa gitu kan. Ya, yang cocok dijelasin, yang kalau nggak cocok ya di hidden aja kayaknya gitu ya. Wallahu alam. Masya Allah. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan Ustadz. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mohon nasihatnya atau pencerahannya. Ada hadis yang saya dengar bahwa membaca 100 ayat di satu malam maka dicatat seperti salat satu malam. Yang ditanyakan Ustadz, Kisah Nabila. Ayam ni, ketika Nabila tu. Bring the curry bro. Ni? ya Ya. yang ditanyakan Ustadz, yang dimaksud di satu malam itu artinya kita baca setelah sholat maghrib, begitu Ustadz, atau oh afwan, ini tadi ya afwan Ustadz tadi mungkin ke mute, Ana ulangi pertanyaannya. Ustadz juga ke mute nih. Afwan Ustadz.
Ya, Iya. oke. Perlu Jadi diulang pertanyaannya, Ustaz? nggak paham lah pertanyaannya. Iya, iya, Ustaz. Jadi saya tidak tahu itu riwayatnya sahih tidak, ada hadisnya nggak, ada dasar hukumnya nggak, ada dalilnya nggak akan membaca 100 ayat setiap malam. Sehingga muncul pertanyaannya tadi, kapan malamnya? Apakah habis maghrib, apa habis isya, apa mau tidur? Sebelum menjawab itu dasarnya dulu bener nggak itu gitu. Saya tidak mendengar ada dalil hadis sahih yang menganjurkan kita kalau mau tidur itu apa namanya membaca itu. Saya tidak tahu dalilnya. Tapi kalau malam dianjurkan membaca surat As-Sajdah, ya ada dalilnya. Kemudian dianjurkan untuk membaca surat apa namanya Tabarak, ya ada dalilnya. Ya, syafaat di sahibiha akan memberikan syafaat kepada yang baca. Ya, ada dalil. Kemudian baca ayat kursi, ya. Dua ayat terakhir Al-Baqarah, ya. Kemudian baca surat Al-Kafirun, ya. Tiga ayat terakhir, tiga surat terakhir, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya. Tapi kalau yang tadi, saya belum pernah mendengar. Wallahu a'lam. Hati-hati. Yang ngajarin siapa? Nanya ke beliau. Dalilnya apa? Hadisnya apa? Sahih apa tidak? Gitu kan. Wallahu ta'ala a'lam. Iya, Ustaz. Jazakumullahu khairan, Ustaz. Sepertinya ada yang menulis di kolom chat, Ustaz. Oh iya, Iya, Bapak, saya lihat. Oh iya, saya baca sendiri deh. Bismillah, ahsanallahu ilaikum. Amin, Allahumma amin. Mohon izin bertanya Ustadz, untuk At-Taubah 55 ini ditujukan untuk siapa ya Ustadz? Melihat saat ini banyak yang saling membanggakan harta dan anak dan seperti aib jika belum punya keduanya. Tidak semua ditakdirkan memiliki anak dan harta. Mohon nasihatnya Ustadz. At-Taubah ayat 55. Oke, kita cek. At-Taubah ayat 55. Allah berfirman di surat At-Taubah ayat 55. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fid dunya fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Kok nggak nyambung ya sama pertanyaan Anda ya? Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Jangan sampai harta-harta mereka dan anak-anak mereka, keluarga mereka menggiurkan kamu, menjadikan kamu tergiur, terpukau, bangga ya, kamu dengan mereka karena hartanya. Artinya, waduh, sukses tuh dia tuh. Waduh, itu kaya tuh, sukses tuh. Wih, anaknya banyak, anaknya sukses-sukses. Jangan sampai itu terjadi pada diri Anda. Innama yuridullahu liyu'adzibahum fiha fil hayatid dunya. Sesungguhnya Allah ingin mengadab mereka di dunia dengan apa? Dengan hartanya itu dan dengan keluarganya. Wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Nggak nyambung sama pertanyaan Anda ya. Nggak nyambung ini pertanyaan. Ini kata Ibnu Katsir senada dengan surat Toha ayat 131. Wala tamuddanna 'ainaika ila ma mata'na bihi azwajam minhum. Kedua mata kalian jangan kamu buka. Gitu. Siapa? Kepada siapa? Kepada mereka yang kami kasih kebaikan dunia. Kami kasih suami, kami kasih istri, kami kasih jabatan, kami kasih ke dunia.
Matamu jangan kamu buka dengan melihat mereka. Jangan kamu menganggap mereka itu sukses. Jangan. Zahratal hayati dunia. Itu hanya zahra. Ini bunga-bunga hidup. Itu cuma kenikmatan dunia saja. Jangan kamu terpukau, bangga dengan mereka. Jangan. Linaftinahum fi. Kami memberikan mereka kekayaan dan kesuksesan. Itu adalah fitnah. Itu adalah jalan mau diadab. Warizku rabbika khairu wa abqa. Adapun karunia Allah itu yang jauh lebih baik. Apa itu iman dan ketakwaan? Nggak nyambung pertanyaan Anda dengan ini. Justru ini sebaliknya dari pertanyaan Anda. Jadi ini jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Jangan tertipu dengan orang yang sukses dengan dunia. Jangan tertipu dengan mereka yang anaknya sukses dengan dunia. Jangan. Jangan merasa itulah kebahagiaan. Itulah puncak kebahagiaan seseorang. Enggak. Tapi kebahagiaan yang sebetulnya adalah iman, amal saleh, dan ketakwaan. Walaupun dia tidak memiliki harta, walaupun anaknya tidak berpendidikan tinggi menurut mereka, tapi anaknya adalah anak-anak yang saleh dan salihah. Inilah kebanggaan buat kita. Justru Allah kata Ibnu Qayyim, jangan mengira dunia yang diberikan kepada si fulan atau kepada Anda itu bahwa Allah lagi baik sama Anda. Tidak. Bisa jadi dunia yang Allah berikan kepada Anda itu adalah jalan Allah akan menganggap Anda. Ibarat sapi digemukin, disuntik setiap hari, kasih vitamin untuk apa? Untuk digorok dan dibunuh tuh sapi itu. Ikan dipiara sampai gede untuk apa? Untuk digoreng di minyak yang panas. Jangan sampai kita bangga dengan itu. Gitu lah. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Ada lagi silakan. Oh, ini ada lagi ini pertanyaan. Ya, ini lagi saya bacain nggak Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau tanya tafsir surat Zukhruf ayat 67 itu apakah ayat ini berlaku untuk sesama saudara kandung karena di dunia mereka berhubungan karena suka riba, gosip, dan yang lainnya. Oke, kita buka lagi. Az-Zukhruf. Az-Zukhruf. Salah ketik sebentar. Surat Az-Zukhruf ayat 67. Ah, iya, iya. Saya nggak hafal ayatnya. Nomor-nomornya. Bunyinya, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Al-akhilla pertemanan. Di sini yang dimaksud adalah pertemanan. Sodaka, sohabah, pertemanan selain karena Allah nanti di hari kiamat akan berubah menjadi sebuah permusuhan. Kecuali semua dibangun karena Allah. Si A berteman, Anda di sini di grup ini, walaupun kita nggak pernah ketemu fisik, ya. Ini kan juga pertemanan. Ya. Ini juga pertemanan. Apa prinsip dasar pertemanan ini dibangun? Karena apa? Karena Allah ingin mendapatkan ridha Allah, ingin mendapatkan rahmat Allah, ingin menggapai hidayah dari Allah. Ayo sama-sama kita berjalan untuk mendapatkan karunia ridha rahmat Allah. Ayo kita saling nasihat menasehati kalau kita salah, saling tegur menegur. Bukan karena harta, bukan karena apapun. Inilah pertemanan yang abadi dunia dan akhirat. Tapi kalau pertemanannya dibangun karena apa? Fulus. Karena dunia. Maka ini akan sirna. Dan di akhirat akan jadi musuh dia. Ini yang dimaksud di ayat itu. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Yang resmen Ustaz. Ya, Fadal.
Kami persilakan kepada Umu Firly, bisa bertanya kepada Ustaz. Iya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam wa fiik barakallah. Iya, Ustaz. Tadi Ustaz menyampaikan ayat-ayat yang awal tadi tentang Fujaro itu ya Ustaz. Fujaro versus Al-Abror. Nah, Al-Fujjar, ya. yang menjadi pertanyaan Ana adalah apakah ada perbedaan antara Fujaro dengan Fajiro seperti itu Ustaz? Oh iya, Barok. barakallahu fiik, masya Allah. Pertanyaannya bagus Ibu. Al-Fujjar itu bentuk jamaknya Ibu, bentuk jamak plural, ya bentuk jamak pluralnya. Al-Fujjar. Bentuk tunggalnya namanya fajir. Jadi kalau satu fajir, kalau orangnya banyak jadi fujar. Ini susunan kata antara tunggal dengan jamaknya, pluralnya. Itu aja itu. Sama aja dengan al-abror, itu bentuk jamak. Tunggalnya al-bar, yaitu orang yang berbuat baik. Ya. Al-mu'min satu, al-mu'minun banyak. Nah, gitu aja kesusunan kata. Bentuk kata, mohon maaf, bentuk kata. Ya. Iya, Masya Allah. Ya Ustadz, itu kan di surat Ajin aja ada itu illa fajiron kafaro seperti itu Ustadz Iya, ya. ya Terus sama. Itu ya, bentuknya tunggal, Bu. ya Fajir satu berarti. Ya. fajir satu. Nah, Oke. kalau fujar Barakallahu. banyak. Nggih. Wala Jaz- yalidu illa fajiran kafara. Ya kan? Semoga apa yang lahir dari mereka hanya anak yang fajir. Ya kan? Fajir satu. Ya. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Oke Ustaz atas jawabannya. Ada satu pertanyaan lagi Ustaz yang masuk. Ya, silakan. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya. Tafsir surah Al-Qasas ayat 24, apakah menjelaskan doa minta rezeki dan jodoh? Ana pernah baca artikelnya. Apakah ini kisah Nabi Musa, Ustaz? Syukran. Nggak nyambung, kata orang Jawa Timur, nggak nyambung belas gitu kata. Kalau cok kali cok ya pakai mikir titik lah katanya, mikir dikit lah gitu. Ini apa urusannya sama rezeki sama keturunan gitu? Nggak nyambung belas mas gitu. Subhanallah ya orang kita ini aneh-aneh gitu. Mau fast food, mau cepat saji, makanan cepat saji tapi gak nyambung. Innalillahi wa inna ilaihi. Jadi ketawa aja. Lihat saya bacain aja ayatnya dan tak terjemahin ada komentar ya. Bener nggak ini berkaitan dengan rezeki keturunannya? Fasaqalahuma thumma tawalla ila dhilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Fasaqalahuma, lalu Nabi Musa memberikan minuman untuk kedua perempuan itu. Tsumma tawalla, setelah Nabi Musa memberikan minum untuk kedua perempuan itu, beliau kembali berteduh di bawah pohon. Kemudian setelah di bawah pohon, Nabi Musa berdoa mengadu kepada Allah. Rabbi, wahai Rabbku, zat yang mengatur, memberi rezeki dan kebaikan kepadaku. Ini lima anzalta ilayya. Engkau menempatkan diriku pada orang yang baik, tapi miskin. Jadi Nabi Musa kan ngeluh, ya Allah. Kan lari ceritanya. Lari dari kejaran. Kemudian tibalah di satu tempat ngelihat cewek-cewek, dua, mau ngambil air, nggak bisa. Dibantuin lah sapi Nabi Musa. Ya wis memang tak bantu ya orang nggak mampu juga ya udahlah kan gitu loh. Nah terus coba korelasinya apa sama artikel tuh orang. Allah wala quwata illa billah. Astagfirullahaladzim. Berapa banyak depan kita ini orang yang asbun gitu ya. Astagfirullahaladzim. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ya, berikutnya ada yang bertanya lagi. Tanyakan daripada Ustaz, nanti kita ngikut-ngikut yang nggak jelas itu ya.
Sudah tidak ada yang bertanya, Ustaz. Maka Oh, kita sedang ada yang silakan. tanya. Ah, Alhamdulillah. Ya, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami mengucapkan syukur wa jazakumullah khairan kepada Ustaz atas materi yang sudah disampaikan serta jawaban